Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kita mulai ya. Nah, sekarang restitusi teh. Kita mulai dari KBBI, pokoknya kita belajar. Ayah wajib bisa bukan KBBI itu lah. Apa tadi? Oke, wajib dihapus. KBBI teh ya, tadi teh cenah. Pamilya mah kata teh pamilya pakai abine ada tadi teh pengembalian, ganti rugi, pengembalian, penyesuaian kalau dari dasar katanya restitusi. Nah, hati-hati Bu. Ucapan guru teh doa ya, hati-hati kita orang tua dulu mati Bu, ucapan guru teh hati-hati. Perahan ya, ucapan guru teh. Yuk, gigit kita pada nyari sekarang saya. Soalnya udah bikin saat anak lihat kita teh happy gitu ya. Lanjut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jika tadi ya ambil contoh ke naik tangkal, pasti ada alasan kenapa anak ini naik pohon. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dari naik pohon. Bapak Ibu udah jualnya tengok, kami naik tangkal kebutuhannya apa Pak? Bapak Ibu, abdi besok naik tangkal Bu, kebutuhannya apa? Kami ayat tangkal jambu, yang malah jambu kebutuhannya. Lalu supaya kalian jambu yang aksi gana, itu anak kecil. Kami banget, nah, Pak. Hoyong atangan, hoyong dianggap jago kurang dari cangana, naik paling luhur, nanti. Uji nyali, nanti. Ya, nah itu Bu, mungkin tantangan. Berarti apa nih yang perlu dibutuhinnya? Pengakuan atas kemampuan. Aku bisa naik tinggi. Ada lagi kebebasan. Aku nggak mau dicegah, aku nggak mau dilarang. Gitu. Ada? Anak yang begitu ada? Ada. Kemudian ada survival dan tadi tantangan. Misalnya aku naik pohon gitu. Itu nggak seperti itu kadang kata itu maunya. Jadi ada gitu. Anak-anak tuh bermain seperti itu. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Ya itu tadi Bu, kenapa kita harus meluaskan pandangan, harus meluaskan daya pandang. Ya kita harus ini, karena saat ada perilaku negatif, pikiran negatif itu datangnya ya emosi negatif itu datang dari kebutuhan tidak terpenuhi. Contoh orang dewasa, ya bukan gabet toksik misalnya namanya, dana ini dana itu. Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Gaya hidup misalnya. Pak Haji nih kurang rencangan, ya menuju reuni rencangan terus nyenak Fortuner. Pak Haji ini misalnya naik Ninja, makanya buka mobil, orang buka motor, misalnya gitu. Apa kan muncul tuh rasa kompetisi, ingin dipandang sukses juga oleh teman-temannya, ya ingin dianggap pengakuan tuh. Oh iya, Pak Haji ini sukses. Akhirnya apa? Ada kesempatan tanpa kurang iman, ambil. Uang apa diambil. Beli Fortuner. Pengakuannya dapat Bu, tapi dosanya juga dapat. Lanjut, misalnya kasih sayang dan merasa diterima. Ya, mohon maaf kadang-kadang ini ya, anak-anak itu di sini ya kurangnya ya. Pengakuan dari rasa kasih sayang dan merasa diterima. Kalau boleh kutip ucapan Bunda Mentari, kebutuhan kasih sayang atau komunikasi anak dengan orang tua itu kan sebenarnya 1 hari tidak lebih dari 1 jam ya. Tapi yang nyampe gitu bondingnya, bukan hanya ngobrol gitu tapi nggak nyampe gitu. Ngobrol balik nyepeng HP. Nah seperti ini kalau misalnya banyak nyepeng HP, bondingnya nyampe nggak? Ya inti dari apa yang ingin disampaikan nyampe nggak Bu? Ya itu nyambung gitu. Nah mungkin ini Bapak Ibu kita harus mentafakuri ya. Jadi saat lihat anak berbuat sesuatu yang di luar dari apa yang seharusnya dilakukan, ingat ini aja Bu, butuh naon ya Bunda. Jangan langsung marah Bu, langsung iya Bunda butuh naon ya. Tunduk di kelas nggak mau diem, bosan berarti butuh naon. Kesenangan, ajak main game. Ya, bawa keluar gelar ya. Yuk ucing-ucingan. Kalau bolehnya kalau masih ingat nih dulu kita sering bawa keluarnya main apa? Ular tangga, ular apa? Orang-orangan. Belum lagi seserian, seserian gitu. Itu kan bagian dari memang pendidikan gitu. Oh, ajak keluar dari rutinitas dulu. Ajak main dulu sebentar. Harus mah muangnya nah ibu muang karena mungkin akan imbalannya juga beda. Mungkin kelasnya Bunia lagi butuh happy nih. Ayo tapi iyo tuntutan 2 juta apa misalnya ya gitu itu budak kadang ada ini ya kan ada bosennya
ada jenuhnya. Tarik sebesar Bu, mengalami setengah jam ajak kamu, ya, ajak SPB, ya, ajak apa permainan apa gitu. Jadi tahu ini wah tapi dimainin biar kebutuhan kesenangannya tercapai gitu. Yuk Pak Ibu, ya jadi guru harus nyantai Bu, ya, biar langsung nyantai lagi Ibu budak gitu ya. Lanjut. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ambil contoh mungkin, mohon maaf ya, ada salah satu mungkin kita ambilnya. Tindakannya misalnya berkata, berpelangi mulutnya dikeluarkan, ya, sampai keluaran di kebun binatang dikeluarkan koleksinya gitu ya. Nah, bukan pada tindakannya, berbuat misalnya dia ngomong kasar tidak, ya, itu kesalahannya. Tapi ini karakter anak apa nih? Karakternya, oh ternyata aktif. Ternyata anak ini misalnya tuh butuh apa? Ternyata anak ini teh karakternya seperti ini. Kami digedrukan dengan kita nada tinggi ke kita, kami yakin bakal langsung justru malah nambah volumenya. Variasi kata-kata juga nambah. Kalau kita hadapi dengan ini, tapi kalau kita karakter tenang, hadir. Dengan anak itu melihat kita tenang, dia tidak akan merasa takut keluar. Abi contoh kemarin saya pas waktu ada sesuatu juga di bawah, ajak ngobrol dulu, dia udah takut duluan gitu. Mau mungkin saat dia kesalahan terbiasa dengan orang dewasa yang langsung menghakimi atau langsung membentak. Saat kita dia banyak ngobrol sini saat gitu. Udah aku mau apa kan nyari alasan supaya tidak ngobrol sama kita. Tapi kita pendekatan ya ke anak tuh sih ya, mau ngobrol, Ibu, hati tuh lah, ajak ke mana lah, dia gitu ya. Kenapa adik ya bisa Bu ya. Restitusi itu tidak hanya guru, kita orang tua, termasuk di perusahaan, kita lembaga harus ya, juga di rumah. Ini yang paling penting di rumah. Ini bisa digunakan Bapak Ibu. Apakah kita mau jadi orang tua seperti apa, guru seperti apa, manajer seperti apa, silakan dipilihnya. Nanti ada konsekuensinya masing-masing. Lanjut, restitusi fokus pada solusi. Ganti orang harus solutif. Cari jalan keluar. Bukan ngeluh, ngorek-ngorek sejarah, ngorek-ngorek ngomong, sampai mau beres putar dirinya. Cari solusi. Ya, ini alhamdulillah nih, nanti mungkin Bu Lina ada perkembangan positif nih ya, alhamdulillah. Cari solusi. Bu, kayak ngobrol, kenapa Ibu gini? Sok, barangkali kalau diobrolin kita cari solusi bareng Bu. Ya, misalnya ada sudut pandang dari orang lain gitu. Ya, yuk cari kenapa Bu? Oh coba ini Bu, coba ini Bu. Itu masalah bisa dijalankan, bisa tidak. Tapi apa salahnya dicobanya? Kami berhasil efektif, kami itu kita cari jalan lain. Ngobrol ya kamu masalahnya tidak selesai, ya kinerja berpengaruh gitu, ya. Apalagi dan kita namanya juga di lembaga ada profesional, jangan personal, profesional, ya. Ada. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi yang label ya. Takutnya kalau misalnya anak ini pernah ngambil, sudah label maaf pencuri, kelompoknya kalau ada yang hilang, pasti banyak. Ketinggalan. Ditegur pasti budak eta nanya padahal bukan. Ya, nah ini proses ini untuk menghindari itu. Ya, jadi hadapkan ke depan, misalnya Bapak Ibu, sosok siapa yang meminta maaf, siapa yang pernah dipukul, kenapa diulang, dan sebagainya. Kita netralkan kembali suasana kelas, ya. Kita kembalikan identitas anak ke reset ulang lah, lamun HPM-nya reset ulang, tapi dengan kesalahan-kesalahannya dia sudah ada perbaikan dalam dirinya, tidak mengulang lagi kesalahannya. Lagi, nah Ibu ada sedikit restitusi, validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Bila tata daya restitusi kumaha carana tanya Bu. Pertama, validasi kebutuhan. Tadi teh butuh non ya budak. Kedua, menanyakan keyakinan. Ada yang tahu kan kalau berbuat ini kurang baik? Nah itu contoh cara menanyakan keyakinan. Ada yang tahu kan ada yang pilihan yang lebih bagus? Kalau begini Ibu nantinya gimana gitu. Jadi kita sampaikan alasan. Kita sampaikan. Tapi nge-trigger dianya, pengetahuan dianya tentang apa yang diyakini, nilai-nilai kebajikannya.
Kalau nggak gotong royong capek kan? Iya gitu. Terus kalau ini gimana? Gini bu, biar anak yang keluar sendiri. Berdasarkan pemikirannya dia, berdasarkan pemahamannya dia. Tugas kita tadi tema terus stimulus. Biar anak keluar sendiri. Komitmennya keluar dari mulut sendiri, perbaikannya keluar dari mulut sendiri. Lalu menstabilkan identitas. Contohnya, nih, kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adik-adik pun contohnya, ya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lagi senang, ada cara lain nggak? Nggak teriak-teriak misalnya. Kalau pengen, ya samperin bu, tolong bu. Nah, itu yang jadi apa ya? Kita biarkan anak mencari solusi dari masalahnya sendiri gitu. Menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu ingin dikenal jadi orang seperti apa? Gak apa-apa bu. Kita bangun identitasnya. Ya, kemudian menstabilkan identitas. Gak apa-apa, orang pasti semua pernah ada kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, tapi ada perbaikan. Jangan terus diulang-ulang. Nah, di sana ya proses seperti ini. Contoh ini dari kalimat reflektifnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia tepat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa selesaikan ini. Kita bisa cari solusi. Kita bisa menemukan cara yang baik menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ya, kemudian kamu pernah merasa gitu. Dan aku nunggu jadi dia yang ngeledek gue. Berat dia, kenapa? Karena dia sakiti gitu. Gak apa-apa. Ya, kita cari dulu makanya kenapa gini. Aku sebutkan di sana sepatu, jadi aku ditengah. Ya nggak usah kita cari. Gitu. Kayak gitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Karena kalau kita sudah baik buat orang, berarti kita lagi menciptakan teman yang baik buat kita. Ada teman jahil bu, nyulit tangan misalnya teh. Tong ngelapan keempat turun misalnya suatu hari dia nyulitan juga. Karena kita sedang membuat sosok teman buat diri kita sendiri. Ada yang dijulitin wae, tong nyalahin keempat turun suatu saat kita dijulitin, gitu. Kayak gitu bu. Kita ciptakan sosok teman dari apa yang kita perbuat ke orang atau ke teman kita. Betul. Validasi tindakan yang salah. Sampaikan tidak dengan nada menghakimi. Ya, terdengar asing tapi ini bantu memvalidasi. Kalau malu misalnya tidak pernah menggunakan kata ini, tidak apa-apa bu. Dan memang membiasakan itu biasanya seperada kaku, seperada karena tidak terbiasa ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah bahasa Sunda mah pasti ada alasan, ada teh kurang gitu. Ya, atas bu, kamu kali. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh, disebutkan sepatu, artinya dia melindungi amanat dari orang tuanya, sepatunya yang dia mau pakai ke sekolah dia melindungi itu. Kenapa dia marah? Karena dia ada proteksi ke sepatu itu. Kumaha mun rusak, kumaha mun pulang mama nyesel teh sepatu, kumaha mun ini itu. Jadi itu ada proses ke sana. Terus kamu boleh mempertahankan sifat itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh marah tapi nggak usah mukul. Boleh marah tapi nggak usah bentak. Marah boleh tapi kita cari sepatu. Apakah sepatu nyalira? Kita cari bukan tong sampah. Kita cari solusi gitu. Diarahkannya ke sana. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau dia kesepakatan di dirinya, komitmen kelas. Apa yang kita percaya sebagai kebaikan di kelas atau di keluarga? Kalau di keluarga, misalnya oh iya nggak boleh bentak orang tua, oh iya nggak boleh mukul saudara, oh iya nggak boleh apa, nggak boleh ngabala dan sebagainya. Itu bisa ditanyakan. Kemudian apa yang nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, keyakinan tadi. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu tuh pengen punya kelas seperti apa sih? Pengen punya guru seperti apa sih? Pengen punya rumah seperti apa sih di dalamnya? Oh yang nonton bareng bu. Oh pengen di rumah yang suka ngobrol bu orang tuanya. Ini disampaikan. Tadi teh intinya komunikasi. Sampaikan. Udah guru teh ngabat semua yang ngajak kurang ini, tapi belum pernah ditanya anaknya kenapa gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Tadi cita-cita kamu, visi kamu, pengen jadi apa dan sebagainya.
Pantesannya guru orang baheula nuju alif. Nama kamu siapa? Ini. Cita-cita kamu langsung harus cita-citanya. Nanti harus lulus sanes. Nama kamu siapa? Cita-cita jadi apa? Ya mungkin ini ingin ngebangun visi itu. Refleksi. Yang tadi sudah dilakukan semua Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang baiknya kita lakukan? Ada yang udah, ada yang belum. Apakah belum pernah semua? Ada. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi guru yang langsung nilai sebagainya. Jadi inilah yang baik-baiknya mudah-mudahan sudah ada. Yang paling penting mungkin itu tadi Bapak Ibu, dari sharing seperti ini kita ada sudut pandang baru, ya. Yang baiknya silahkan dicoba. Yang sudah dicoba alhamdulillah. 5 posisi kontrol guru. Dalam tidak sebenarnya. Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, tahun 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada anak? Ya, apakah sudah memerdekakan anak dan memandirikan anak? Bagaimana? Apa yang belum tercapai? Kenapa belum tercapai? Ya, di sini dikontrol guru. Ternyata melalui riset ya yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan sekolah ya, menyimpulkan ya bahwa ada 5 posisi kontrol dari seorang guru, termasuk orang tua di rumah, termasuk manajer. Ini bisa berlaku relevan di lingkungan mana saja. Ya, 1 menghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Bapak Ibu, kita satu-satu ya, kita sudah ada di mana, nanti terakhir kita simpulkan. Artinya gini, misi, nanti ulang tolong gitu, jangan dulu menyimpulkan dulu, nanti terakhir menyimpulkannya, ya. Misi, nah ulang itu enggak, kita kosongkan dulu, kita ambil dulu pengetahuannya penghukum tekieu, ieu, nanti terakhir kita ambil kesimpulan. Pilih, ya. Kalau sudah ada di tengah-tengah sudah ada kesimpulan, mau nyambung kalau terakhir gitu. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan murid. Peraturan, ulang itu. Dalam keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas, hindari Bapak Ibu menggunakan kata tidak atau jangan. Yaitu tadi dibalikin secara positif. Tidak ribut. Kalimat positifnya apa? Harus tertib. Harus tertib. Ya. Atau misalnya belajar dengan nyaman, ya boleh. Negatif, negasinya dihilangkan jadi positif. Oh berarti kalau kelas yang nyaman tidak ribut. Kembalikan di pikiran anak seperti itu. Tidak memukul temannya, digantikan apa? Sayang terhadap teman. Tidak misalnya tidak boleh tidak menyelesaikan tugas. Harus misalnya menyelesaikan tugas sampai tuntas. Jadi menggunakan kalimat positif pada tujuannya memang mendorong itu tadi, tidak berbuat yang ada tidaknya gitu ya. Nah, penghukum biasanya ada kalimat seperti ini kalau ngomong patuhi aturan saya atau awas. Atas Bapak Ibu, atas gitu, awas. Atas ayah, atas sudah menjadi penghukum aja. Oke, lanjut. Kamu mah gitu wae deh gitu. Ada pernah? Pasti wae gitu kamu mah gitu wae. Nah, sudah ada Ibu ya. Selalu ya kamu mah pasti yang terakhir nulis. Ayo we, itu mah gitu. Pasti nulis. Atas Bu, ayo gitu Bu. Nah, ada posisi hukum dalam diri kita Bu. Nah, ini mah enggak ini saya juga pernah Bu gitu. Oh iya gitu. Tapi makanya belajar seperti ini kan biar kita tuh sadar kita ada posisi ini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pelajaran berhasil, itu aku gitu ya. Cara dia biwe gitu ya. Kadang misalnya punten ya, kalau kita sudah berada di zona nyaman dengan cara dia pandang berhasil, nggak akan mau nyoba yang lain. Itu gak beres kan. Kita kembali tadi yang tadi ya Bu. Semakin banyak referensi, semakin banyak pilihan. Nah, kita cari yang lebih baik, kita cari yang lebih efektif. Atau jadi penghukum kok, dikasihnya dongkap, jangan guru kamu mau gitu, wah ayo gitu. Hati-hati ya punya, hati-hati ya Bu, ya. Awas.
bari curug ya, hati-hati ya. Sok kurang kamu gitu wae ibu dia ada ya. Jadi hakim bapak ibu ya. Lanjut. Beberapa. Mana ketemu disebutkan lah seorang ini tadi. Oh ya, jadi kita aja dulu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara juga ya, menggunakan kehendak, menciptakan suasana dulu biar maksudnya aduh jadinya mudah hadir, jadi anak dari mana? Hadir sok. Dikarunya kan ibu, ya kalau katanya, cara ngomongnya gini bu, jadi ibu nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu. Kumaha itu teh kudu ngomong lah, katanya. Terus bagaimana coba pulang dan kalau orang tua kamu tahu kamu gini dan kumaha, ya. Di posisi ini murid akan merasa dapat penilaian yang buruk gitu bu tentang diri mereka, merasa tidak berharga atau mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Karunia kak ibu disusulan ku Palusman. Tega kak ibu kantos gitu, kantos ibu. Oh, opa kantos. Nah, sudah ya ini mah kita pernah gitu. Simpen lah ya, ulah kan nyimpen lah gitu. Ya, oh iya aku pernah begini. Kalau berarti aku pernah ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kedua ya. Sada skala aku ada mabuk ya. Karena ini kan reaksi yang muncul dari wajah bapak ibu itu ya udah gitu kelihatan ya. Nggak apa-apa, ada abi di kantos gitu. Karunya kak ibu. Tadi lompatan panas siang gitu lah. Semuanya pernah abi di kantos. Ya, nggak apa-apa. Tiga. Teman bersih, jadi ini ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun ya akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif hasilnya. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin. Nah, tapi jadi apa ya, akrab gitu banyak. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan mengukur untuk mempengaruhi seseorang. Kamu ngadu gitu. Ini cara ngomongnya kayak gini. Contohnya. Ayo bantu demi bapak ya, demi ibu ya. Yuk, buat ibu ya kita kayak bestie kan jadinya terus. Ayo ingat cina bapak yang udah ngebantu kamu gitu, kamu juga harus kayak gitu terus. Ya udah, ya ayo nama tenang naon ya kayak nang ulah ini ibu dibereskeun. Tapi oke ulah gitu deh, hati bu ya tuh, ya. Masuk ke alam bawah sadar ternyata apa yang kita ucapkan bisa mempengaruhi sikap anak terhadap kita. Ini sebagai bestie. Hal negatifnya pada posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, muridnya akan kecewa. Kenapa begitu kok aku ini? Ada pernah anak seperti itu? Bestie teman pada saat misalnya kita tidak memenuhi ekspektasinya, anak kecewa. Kemudian apa harus ngomong, kenapa sekarang mau begitu ke aku? Nah kayak gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Terus hal yang timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tersebut, ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi saat anak merasa nyaman pada guru A karena dianggap teman, karena dipenuhi kebutuhannya dalam arti kesenangan, pembelajaran yang senang. Saat dia menemukan sosok guru yang tidak memenuhi atau kurang memenuhi harapannya, dia akan cari guru yang lama. Tunjuk ilmu gitu, kumaha dan sebagainya, ya. Nah, itu teh aku tadi kamu kan nyimpulkan ya. Nah, itulah teman dulu seperti ini. Tuh. Oke, lanjut. Pemantau, ini CCTV ya. Guru pengawas, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dia di kelas misalnya itu ya. Terus posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau misalnya ngobrol berarti guru kumaha gitu. Ya, aturan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Contoh, biasanya ini guru BK ya. Nah, Paiki, contoh, ibu coba Paiki, kamu tanya, ya kita bikin contoh ya, nggak apa-apa ya. Paiki, misalnya deh. Kamu tahu nggak aturan sekolah ini seperti apa? Ya, di saat diawarin boleh gini ya, nggak boleh gitu. Itu kan karena kita kan apa-apa keaturan gitu. Ingat aturan dia harus gimana? Nanti kamu seragam dengan aturan hari Senin kudu apa? Jadi apa-apa harus dibalikan ke aturan. Kalau pemantau, ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data sebagai yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Punya rapornya, pengiriman. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek.
pernah ini, pernah itu, seperti yang kita lakukan di buku sikap misalnya di absen. Ya, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bu, tolong menyimpulkan dulu lah, Nah, terus ya, yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mengemukakan pendapatnya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Atur ya, manajer itu dengan mensinergikan, ya, membuat semua yang ada di sekelilingnya berfungsi. Rencananya, ingat ya sebagai manajer ya, planning, kalau ingat, Bu Is ada ya, manajemen, controlling, or organizing, sama control. Nah, sini manajer teh ya, harus planning nih, punya alasan nih, punya rencana nih. Kemudian gimana caranya mengontrol, gimana caranya mengorganisir baik gurunya, orang tuanya, anaknya. Nah di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, ya. Jadi yang tadi Bu, posisi-posisi tersebut seorang manajer mah bisa. Jadi tahu kapan harus membuat rasa bersalah, tapi porsinya. Seperti Ibu mau masak sayur, karena ulah serteuing, ya ulah serteuing ada porsi masing-masing. Saat kita mau menggunakan posisi kita sebagai teman, cukupkan porsinya. Bukan berarti tidak boleh. Ngan ulah kalau leuwih teh, ulah aya besti aku gitu ya. Ya, tapi kita bisa gunakan posisi kita sebagai teman tapi porsinya segimana. Kita bisa menggunakan posisi pembuat rasa bersalah tapi posisinya seperti apa? Komposisinya. Dan kalau manajer ini sudah bisa mengkomposisikan apa saja yang dibutuhkan, posisi apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi anak ini, porsinya sejauh mana atau porsinya sebanyak apa. Jadi sayur sop enak ya, gula nanti selesai, mengenai gula ya, uyah nanti selesai, pedas nanti selesai. Jadi ini posisi manajer. Yang maksud dari restitusi 5 posisi kontrol itu kita arahkan semua ke manajer. Yang tadi mudah-mudahan tidak ada sebagai penghukumnya di kitanya. Nah itu yang negatif mudah-mudahan tidak ada, tapi boleh misalnya sebagai teman, tapi porsinya. Membuat rasa bersalah boleh gitu, tapi tidak seperti. Sebagai pengawas boleh, memang harus seperti Pak Edi, aturannya ada ini kenapa biar anak sadar dia ada di lingkungan yang memang ada aturan. Fungsi aturan biar anak terbiasa dengan yang ada di masyarakat, menyiapkan anak sekolah sampai kuliah ada aturan di kampus, di sekolah sebagainya. Itu bukan semata-mata kenapa sih rambut harus segini, kenapa sih nggak boleh diwarnai, kenapa itu? Karena kita mau menyiapkan anak untuk menghadapi terbiasa dengan peraturan yang ada di masyarakat. Ya, makin naik tingkat anak, tingkat ilmu atau tingkat sekolah atau tingkat umur makin beda aturannya. Lanjut, ya. Oke, kita bisa tuh sewaktu-waktu tertentu jadinya bisa digunakan kalau diperlukan sebagai teman atau pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, kita mengacu pada restitusi. Apa yang tadi 3 teh? Validasi tindakan, validasi kebutuhan, ya. Terus juga kemudian apa? Menanyakan keyakinan. Satu lagi? Menstabilkan identitas. Itu aja yang dipakai 3 itu, ya. Yang ini porsi-porsi pemantau temannya ada, tapi dikit-dikit tipis-tipis ada, ya. Gimana dan namanya juga anak kecilnya, nggak mungkin kita langsung ini enggak gitu. Kita ya mau teman dulu, biar dia deket dulu, biar apa dulu, nggak apa-apa, ya. Dasarnya ibu 3 tadi, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dalam dirinya, nilai-nilai kebajikannya, kita yakinin yang tadi anak kita soleh-solehan, lalu selanjutnya menstabilkan identitas. Contohnya, ya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Pengen gak kamu kelas ini tertib? Pengen. Teman yang lain juga menurut kamu pengen gak kelas ini tertib? Pengen. Kan gitu kan? Jadi kita ajak diskusi, mengarahkan pada kondisi yang dia inginkan gitu, ketemu. Terus bukan pada kemampuan memberi konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Terus contoh, apa yang kamu yakini? Menurut kamu kalau kelas ini tertib, seneng gak belajarnya? Nyaman gak belajarnya? Terus kalau teman-temannya baik, seneng gak? Seneng. Terus kemudian
kalau misalnya bapak ibu gurunya datang, wajahnya kurang senyum, seneng gak, enggak gitu. Jadi kita cari, karena anak itu reflektif ya, sebenarnya cerminan kita ya. Kalau kitanya galak, mudah guru mau belajar sama kita, itu sieun ayah, rehe teh sieun. Bukan rehe karena ada hormat ke guru. Lanjut. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Datang dari diri sendiri jawabannya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa tentang dirimu? Oh iya, aku tuh berarti anak yang disiplin, misalnya. Ya, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ini dipakai di coaching juga. Dipakai di coaching juga. Bu, ada masalah ini. Menurut ibu masalah itu apa? Ini. Ada nggak menurut ibu di posisi atau di potensi ibu yang bisa memperbaiki ini? Oh iya, saya harus ini, saya harus ini. Jadi datangnya dari diri sendiri. Kita mah cuma men-trigger stimulus gitu ya. Mau capek tema daripada kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh iya, bagi gara-gara untuk keadaannya. Sampai habis di dalam tempat teh. Kurang kali kamu ya. Semenjak alhamdulillah gitu ada ini berusaha tidak terlalu meninggikan. Kegel ayah digerakan, kegel ayah mau tersupport terukur. Gitunya langsung naik. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku, karena pada dasarnya manusia nggak bisa dikontrol, Bapak Ibu. Kita hanya membiarkan diri kita dikontrol, nggak bisa kita pengen kontrol orang, nggak bisa, ya, nggak bisa kita pengen merubah orang, nggak bisa, ya, kecuali dirinya sendiri yang ingin berubah, gitu. Itu yang perlu kita sadari. Nggak bisa kita kontrol harus dia, harus kita, nggak bisa. Ya, apapun bisa biasanya karena harus membiarkan, karena masuk logika. Oh iya ya, kenapa Bu Hera ngalahin gini misalnya. Oh iya, Bu Lina kenapa ngalahin gini begini. Tapi sebenarnya ya itu kan tadi manusia nggak bisa dikontrol. Ya makanya perlu kita arahkan ke tadi ya. Jadi kita membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat, tentu dengan karakter yang lebih baik. Nah, tadi ya, semakin banyak referensi, makin banyak pilihan, semakin bertambah pengetahuan, semakin luas sudut pandang. Ya, yuk Bu. Nah, ya sampai di pasihan jusir sak pilih kelangungan, pilih kamarkaan hapunten, pilih sampai di teng hapunten ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya mudah-mudahan semakin bertambah ya, ada manfaatnya khususnya buat diri sendiri ya, umumnya buat semuanya ya, yang tujuannya muaranya. Kalau Abi ingat kata Pak Haji, muaranya kemana? Muaranya adalah menciptakan proses pendidikan yang lebih berkualitas. Bapak Ibu guru sudah berkualitas ya, tapi di abreknya sesanya, sesat Bu, kayaknya ya kita kena puluh boleh namanya ngasak dia, susah. Ya karena memang ada standar yang harus kita penuhi. Itu tadi menciptakan proses kegiatan mengajar, belajar mengajar yang berkualitas. Ya, insya Allah nanti nyampe ke anak-anaknya kita juga memiliki kualitas, bukan hanya kuantitas. Baik Bapak Ibu hapunten ya, bila kiranya mudah-mudahan bermanfaat atas beresnya. Ya, dari kalungan rencana tadi 1,5 jam selesai ngabitin, untuk 45 menitnya. Hapunten ya, dari kalungan ya. Yang terakhir dari Allah, salahnya datang dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.